kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya Faraday Rau, dan di sebelah kiri saya Aprilia Tore, di sebelah kiri saya Cindy Lawai, dan di sebelah kiri saya Princess Clary, dan di sebelah saya Smiti Buna, dan di sebelah kiri saya Rafael Maengkop, dan saat ini kita akan masuk ke penjelasannya. Kita masuk pada bagian A, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini rasa persatuan itu adalah ikatan, sedangkan kesatuan adalah keberagaman. Seperti yang kita tahu, di Indonesia kita memiliki keberagaman yang sangat banyak. Keberagaman itu sendiri artinya bermacam-macam. Mulai dari perbedaan ras, agama, suku, perbedaan warna kulit, dan masih banyak lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna persatuan dan kesatuan itu menyatu padukan perbedaan yang ada di dalam negara kita. Bagian yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Pada bagian A, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa menjadi modal dan milik bangsa bersama. Bagian B adalah bangsa Indonesia terdiri atas suku, bahasa daerah, memeluk berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian C ada secara psikologis, bangsa Indonesia mesti merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang bagian D, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa mencapai tujuannya. Dan bagian yang terakhir adalah bagian E, yaitu kehidupan politik di wilayah Nusantara adalah satu kesatuan politik, diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha yang bersama, berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya kita masuk pada bagian B dalam bab 6, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa,
agama, kesenian, dan sebagainya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama atau kerama tamahan. F. Letak wilayahnya yang amat strategis. G. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. H. Salah satu keajaiban dunia dan juga ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur. I. Wilayahnya sangat luas yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.207.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Dan J. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara kita. Sebagai aspek pembangunan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Contoh faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, rela berkorban, keinginan untuk bersatu, adanya rasa sepenanggungan, sikap cinta tanah air, patriotisme dan nasionalisme, toleransi, menghargai, dan adil dan tidak membeda-bedakan, saling menghormati dan tolong-menolong. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Contohnya, tidak saling menghargai, menghormati, dan sikap tidak toleransi. Yang kedua, geografis. Contohnya, ketidakmerataan pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Contohnya, sikap menganggap budayanya lebih dan menganggap rendah budaya suku lainnya. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Contohnya, adanya pengaruh dari budaya asing. Dan yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Contohnya, pembangunan di daerah perbatasan belum dapat perhatian. Saat ini kita akan memasuki materi terakhir, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, menerapkan sikap rela berkorban, menghargai perbedaan pendapat yang ada di dalam keluarga, saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Rukun dengan sesama teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghargai dan menghormati pendapat teman, menghormati dan menghargai guru, saling tolong dan saling berbagi dengan teman. Dan yang ketiga,
lingkungan masyarakat, saling menghormati, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan menolong tetangga yang tertimpa musibah. Sekian dan terima kasih. Halo guys, seperti ini. Sudah. Pada saat ini saya akan ngadakan pada saat ini apa? Kita nggak jawab pada apa kata ya? A few minutes later. Selanjutnya kita masuk pada bagian B. Jangan pakai nyamuk. 1 hour later. Jadi kita atau saya memiliki keberagaman yang berbeda-beda, mulai dari warna perbedaan cepat. Bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan. Ada 3. Banyak pipa. So di tengah ini. Aduh bahagia juga sesuatu. Oke. Yang kedua, perwujudan 24 hours later. baik potensial maupun efektif adalah Menghargai, menghormati, dan tidak